Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Arif Hidayat, tinggal di Petukangan Utara, Sanggerahan, Jakarta Selatan. Saya angkatan 2001 dari Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur. Baik, awal saya memulai memikirkan untuk kuliah di Universitas Budi Luhur itu sebenarnya karena pada waktu itu nggak lulus UMPTN ya. Kalau dulu kan UMPTN, kalau lulus MPTN dulu sebenarnya pengen masuk perguruan tinggi negeri. Ya qadarullah nggak dikasih sama Allah gitu kan ya. Akhirnya cari kampus yang terjangkau, sebenarnya yang harus terjangkau harganya biar nggak jadi terlalu beban orang tua saya. Tapi kualitasnya masih harus tetap oke, harus tetap bagus. Karena bagaimanapun juga kampus itu kan bukan hanya sekedar untuk kita kuliah, bukan hanya sekedar untuk dapetin hanya gelar aja, tapi banyak banget ilmu pelajaran yang harus kita ambil dan untuk bekal kita pada saat setelah lulus nanti. Nah, kebetulan dulu saya aktif di organisasi kemahasiswaan. Saya dulu ketua senat mahasiswa, dulu masih senat ya, belum ada BEM dulu. BEM universitas pun baru ada tuh pada saat sudah hampir mau lulus, kayaknya tuh baru ada itu. Itu angkatan saya ketua senat tahun 2000, kalau nggak salah 2002 apa 2003 lah, gitu. Seperti itu. Lalu di Budi Luhur nih banyak kenangan-kenangan sih ya, kenangan-kenangan yang luar biasa ya. Namanya juga mahasiswa gitu ya. Apalagi saya aktif sekali di organisasi, di senat mahasiswa. Dulu zamannya juga sering demonstrasi, nah itu kadang seru gitu ya. Di sisi lain juga harus kuliah harus tepat waktu, bahkan harus target saya pada waktu itu 3,5 tahun saya. Nggak mau saya lebih dari 4 tahun, atau kalau 4 tahun aja tuh sebenarnya buat saya tuh terlalu menyita waktu ya. Makanya waktu itu targetnya 3,5 tahun, tapi dengan kondisi saya aktif banget gitu ya. Nah ini jadi sesuatu yang luar biasa, challenge yang luar biasa pada waktu itu. Jadi harus mengejar, karena sering nggak masuk juga pada waktu itu karena harus demonstrasi gitu kan ya. Pada waktu itu sering banget, hampir setiap hari ya. Jadi harus benar-benar ngejar pelajaran gitu ya, supaya pada saat nanti UAS bisa hasilnya bisa bagus gitu ya. Ya kalau dibilang keseruan, banyak banget lah keseruannya lah di Budi Luhur lah, baik itu yang bersifat keorganisasi kemahasiswaan maupun di kelas gitu ya. Di kelas juga nih nggak kalah serunya, karena dosennya juga asik ya, nggak yang apa ya, kaku gimana gitu ya. Asik sih, banyak yang dosen-dosen muda juga gitu ya. Jadi apa ya, masih enak lah, nyambung lah kalau kita ngobrol gitu ya. Nah itu seperti itu. Kalau dulu tuh saya suka banget dengan mata kuliah marketing manajemen ya, karena saya memang ambil konsentrasinya juga di manajemen marketing gitu ya. Kenapa? Karena ini dasar dari saya bisa berbisnis gitu ya. Karena pada waktu itu juga saya tuh sebenarnya sudah mulai bisnis itu semenjak masa kuliah saya. Jadi karena waktu itu saya kebetulan juga lahir dari bukan keluarga yang serba ada, sangat terbatas sekali. Saya jajannya juga kecil banget lah, 5.000 perak, bayangin. 5.000 hanya untuk fotokopi aja tuh sudah selesai gitu ya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah kekurangan, di dompet saya tuh nggak pernah kosong lah, selalu ada uang. Karena waktu kuliah saya sudah mulai berbisnis. Jadi saya waktu itu bisnis komputer. Karena saya orang ekonomi, apalagi saya orang marketing ya, saya harus langsung mengaplikasikan ilmu saya gitu kan ya. Ya saya punya kawan banyak di anak-anak TI. Ya mereka saya minta untuk bikinin spek komputer. Mereka yang bikinin, lalu harga dasarnya mereka tahu semuanya. Saya tinggal masarin aja. Saya tinggal masarin ke teman-teman, ketika ada order saya lempar nih, bikinin gitu. Itu lumayan, dari satu PC saya bisa dapat untung 500.000 kan. Nah, sebulan tuh bisa minimal itu 2 gitu. Minimal tuh 2 PC lumayan, kalau 3 atau 4 aja sudah lumayan banget gitu kan. Ya itu akhirnya
saya suka banget mata kuliah marketing. Ditambah lagi juga dosennya waktu itu namanya Bobby Reza tuh. Itu kalau sekarang sudah nggak ada ya. Itu asik banget juga itu, dan jadi dosen pembimbing juga waktu skripsi saya itu ya. Karena ilmunya juga update terus, kekinian ya, nggak terlalu teori banget gitu ya, tapi benar-benar bisa diaplikasikan dengan kondisi yang terkini pada waktu itu gitu ya. Mungkin itu sih. Banyak hal yang tadi juga ya kita nggak sadari, tapi ternyata itu mengandung value of business gitu kan ya, nilai-nilai bisnis gitu ya. Nah banyak juga tuh yang nggak sadar, misalnya dari hobi tertentu gitu ya, kita nggak sadar kalau hobinya itu ternyata bisa jadi sebuah penghasilan. Nah supaya peka gimana? Ya memang sense of business ini harus diasah ya, nggak bisa tiba-tiba gitu ya. Ya tadi kita sudah harus mulai dulu sebenarnya, untuk mulai berbisnis dulu aja. Ketika kita sudah mulai berbisnis, sering berbisnis ya dari simpel-simpel aja, jual apa gitu ya, itu yang akan terbangun sense-nya tuh di situ. Tapi kalau kita nggak pernah memulai bisnis gitu ya, itu susah nanti, nggak kebangun, sense-nya itu nggak kebangun. Nah makanya kalau mau bisa dapetin sense bisnis yang bagus, ya kita harus terjun di bisnisnya itu, baik itu nanti bersumber dari bisnis yang kaitannya dengan hobi kita, atau juga kaitannya dengan kita mau solve problem yang ada di society gitu ya, di masyarakat, atau teman-teman kita interview, kira-kira kita tahu misalnya berteman di komunitas ternyata mereka punya sesuatu permasalahan, dan akhirnya kita tahu nih solusinya nih. Nah ini solusinya bisa jadi bisnis nih. Nah itu kan senses itu harus dibangun kalau kita sudah terjun ke dunia bisnis gitu ya. Gitu sih. Dunia F&B ini kan kebutuhan dasar ya. Ada nggak kira-kira orang yang nggak butuh makan, nggak butuh minum? Ya selama dia hidup pasti dia butuh makan, butuh minum. Dia baru keluar dari rahim ibunya aja sudah langsung butuh makan, butuh minum gitu kan. Nah makanya jadi ini bisnis yang memang paling mendasar dari kebutuhan manusia. Nah, makanya saya ambil itu, karena memang ini kebutuhan dasar yang terus pasti akan ada permintaannya. Tinggal bagaimana kita ngemasnya supaya kebutuhan dasar ini nggak basic banget gitu ya, tetap memiliki value gitu ya. Nah kenapa akikah? Nah ini kaitannya juga dengan kebutuhan. Jadi pada waktu itu sebenarnya ini bisnis yang nggak pernah saya rencanakan juga sebelumnya. Jadi pada waktu itu saya kan bekerja ya. Saya seorang profesional juga sebelumnya. Jadi setelah saya lulus dari Budi Luhur, alhamdulillah Allah nggak kasih kesempatan saya untuk menganggur gitu ya. Jadi langsung sebelum wisuda aja saya sudah langsung diterima kerja di perusahaan telekomunikasi pada waktu itu. Nah, waktu itu saya mau akikah anak saya. Tapi kok untuk dapetin akikah yang profesional, yang one stop solution gitu ya, ini kok susah banget ya, masih jarang gitu ya di Jakarta. Akhirnya bisa saya dapat itu di Jakarta Utara pada waktu itu. Waduh, ini jauh banget nih. Akhirnya saya kepikiran, oh ini berarti untuk orang-orang kayak saya ini, orang yang sibuk kerja. Pada waktu itu juga saya rumahnya juga tuh ngontrak gitu ya. Kan kontrakan kita tahu sendiri ya, terbatas banget ya. Kalau kita harus masak di situ, wah pasti susah lah gitu ya. Nah berarti ini banyak orang yang kayaknya nih sama seperti saya nih. Akhirnya saya trial lah itu. Saya coba, oke. Kebetulan pada waktu itu juga saya pas ngobrol sama ownernya yang waktu saya akikah, malah ditawarin, udah Pak Teguh, buka cabang kita aja di Jakarta Selatan. Oh gitu, kayaknya Pak Teguh bisa nih bisnis ini gitu kan. Oh ya udah boleh lah. Ini saya trial waktu itu hanya sebatas seperti mitra aja gitu ya, hanya sebatas seperti mitra. Jadi saya buat brand sendiri, lalu kalau ada order saya lempar ke dia. Oh ternyata benar ada demand-nya. Teman-teman kantor, orang yang pada sibuk, ada sebulan tuh waktu itu ada 7 ekor pada gitu. Bulan pertama itu sudah 7 ekor, bulan pertama 7 ekor gitu ya.
Sampai akhirnya benar-benar saya bisa bikin sendiri itu. Nggak bermitra lagi gitu ya. Karena wah Pak Teguh kayaknya Pak Teguh emang luar biasa juga nih orang nih. Malah diarahkan saya tuh. Udah Pak Teguh kayaknya bikin sendiri aja deh, kayaknya bisa nih. Ya udah saya seriusin dari 7 ekor naik ke 12 ekor, ke 15 sampai pada saat itu sebulan tuh sudah 30 ekor dan saya hitung-hitung, wah nih kalau saya keluar kerja ini cukup nih untuk menghidupi keluarga nih. Karena pada waktu itu pilihannya ini mau membesarkan perusahaan orang apa membesarkan bisnis sendiri gitu kan. Akhirnya ya sudah saya keluar. Saya keluar kerja, ini saya optimalin, saya tumbuh tuh dari 30 ekor ke 50, 70 sampai kita pernah hit itu sebulan itu 1.600 ekor gitu ya dalam 1 bulan. Nah, kenapa bisnis akikah juga? Karena akikah ini ibadah yang sunnah muakkad kan dia sebenarnya ya. Bisnis yang kaitannya dengan ritual itu ya orang tuh lebih lebih sustain lah ya. Dan juga selama ada orang menikah pasti kan ada orang yang pasti melahirkan ya. Ketika ada orang yang melahirkan ya kebutuhan akikah tuh akan ada terus gitu. Nah itu seperti itu. Jadi ya saya pada waktu itu nilai bisnis ini sustain banget nih. Bisa dalam jangka waktu panjang nih. Ya yang menghentikan ya hanya kiamat aja gitu kan. Setelah kiamat nggak ada orang lagi yang melahirkan. Nah itu seperti itu. Ya tadi karena dasarnya demand-nya ada. Saya lihat banyak dasar itu dari problem tadi ya. Banyak orang memiliki kesamaan problem dengan saya pada waktu itu. Orang mau akikah kok repot banget. Yang one stop solution tuh repot banget. Dan orang masih beranggapan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang tradisional ya. Harus nyari kambing dulu lalu dilempar lagi ke tukang masak atau ketika kita beli ke tukang kambingnya yang lemparin ke tukang masak gitu ya. Itu repot banget gitu ya. Nah, saya lihat ini bahwa ini bisa menjadi bisnis yang besar gitu ya, bisnis yang profesional. Makanya pada waktu itu bisnis akikah ini saya benar-benar seriusin, bahkan saya mensertifikasi Asidik ini ke ISO. Jadi kita Asidik ini akikah pertama di Indonesia yang sudah memiliki ISO 9001-2015 itu manajemen mutu dari SAI Global Australia gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen bisnis yang tadinya orang beranggapan bahwa ini adalah bisnis tradisional, bau, becek gitu kan ya, kumuh. Ini memang bisa menjadi bisnis yang profesional, yang besar, yang bagus gitu ya. Bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nah, itu seperti itu. Makanya kita lihat karena ini memang demand-nya ada, terus juga kebutuhan orang, apalagi kesadaran orang terhadap agama juga semakin tinggi gitu ya. Sekarang orang kalau nggak akikahin anaknya tuh malu. Saya pernah melakukan FGD kepada para profesional ya, bankir pada waktu itu di salah satu BUMN ya, perbankan, saya FGD. Kenapa sih harus akikah gitu kan ya? Jawaban-jawaban di awalnya tuh standar, kita mau melaksanakan sunnah, segala macam standar. Tapi secara saya gali lagi lebih dalam, ujung-ujungnya ya malu lah Pak Teguh kalau nggak diakikahin, malu sama tetangga, malu sama mertua, masa anak nggak diakikahin? Itu seperti, berarti ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar juga, sudah menjadi tren juga. Nah itu seperti itu. Itu pun hanya sebentar aja lah, sekitar 1 atau 2 kali ngelempar order, langsung namanya Ustadz Noval ya, langsung menyarankan saya untuk bikin sendiri karena walau alam tuh intuisi beliau tuh luar biasa gitu ya, malah mendorong saya untuk bikin brand sendiri ya, itu sampai sekarang. Kondisi sekarang kan apalagi ini digitalisasi itu semakin masif ketika kita masuk masa pandemi sebenarnya tuh. Kita dipaksa banget pada waktu itu. Sebenarnya proses digitalisasi sudah ada dari jauh sebelum pandemi itu ya. Tapi pada saat pandemi itu luar biasa. Benar-benar kita dipaksa banget untuk go digital secepat mungkin gitu ya. Nah, sekarang juga jadi berubah perilaku masyarakat ya, perilaku konsumen itu dalam membeli sesuatu, membeli barang gitu ya. Kalau dulu orang masih datang ke tempat offline gitu ya,
Kalau sekarang ya mostly sekitar 80% itu secara online gitu ya. Masih ada juga yang datang ke office kita secara offline, itu masih ada juga. Nah, artinya ini strategi yang digital ataupun omni channel ini sudah menjadi sebuah keharusan gitu ya. Nggak bisa lagi kita nafikan. Kalau dulu saya sebelum pandemi kita benar-benar ngandelin referral dan repeat order, terus offline-nya juga banyak banget. Nah, ini sekarang sudah nggak bisa lagi. Benar-benar strategi di online marketingnya ini yang harus dioptimalkan. Itu seperti itu sih. Banyak juga nih adik-adik Gen Z ini yang konsultasi ke saya juga gitu ya. Oh, buka bisnis ini, Patku gimana caranya bikin ini gitu, konsultasi gitu ya. Benar, mereka tuh ambisiusnya tuh luar biasa gitu ya, menggebu-gebu gitu ya. Nah, tapi sayang nggak dibarengi dengan perencanaan yang matang. Nah, makanya saran buat kawan-kawan anak-anak Gen Z ini, ketika ambisiusnya tuh udah dapat, karena itu memang modal besar sekali untuk untuk memulai bisnis itu harus dimulai dengan ambisius yang besar. Karena kalau nggak ambisi, hanya sekedar cuma cita-cita aja itu nggak bisa. Bisnis itu harus ambisius. Nah, ini harus dibarengi dengan analisa yang matang. Gitu ya. Lalu yang kedua juga dengan perencanaan bisnis yang baik. Jadi harus berani sudah go detail. Harus go detail, nggak hanya sekedar mengawang-awang. Jadi semua harus sudah mulai ditulis gitu ya. A sampai Z-nya gimana, perencanaannya bagaimana, strategi operasionalnya gimana, strategi marketingnya bagaimana, strategi distribusinya bagaimana. Nah, itu sudah harus go detail gitu ya. Ambisius ditambah dengan perencanaan yang baik, nah ini jadi sesuatu yang akan keren banget pastinya. Gini ya, karena kan bisnis itu kaitannya yang pertama, ya memang nggak bisa dicoba-coba sih, susah juga kalau bahasanya tuh harus coba apa gitu, karena nggak ada sesuatu yang pasti gitu ya. Yang pertama, dasar bisnis yang paling kuat itu bersumber dari kebutuhan dulu adanya. Kalau kita bisa lihat adanya sebuah kebutuhan di situ, ada market demand di situ, lalu ada problem yang bisa kita solve di situ, ya itu harusnya bisa dicoba. Mungkin karena di sini di Budi Luhur juga tuh ada semacam kayak UKM center gitu ya, yang kayak kafe gitu ya. Itu bergerak di bisnis F&B juga, ya bisa juga karena di sini sudah pernah mencoba gitu ya. Bisa juga nanti bisnis F&B mungkin yang simple gitu ya, tapi yang nggak butuh modal besar. Nah, itu bisa dicoba juga sih sebenarnya. Di F&B atau kreatif sebenarnya sih, anak-anak Gen Z itu luar biasa itu kreativitasnya sebenarnya. Di kreatif yang beda banget dengan zaman kita dulu ya, yang sekarang itu jauh lebih kreatif, jauh lebih paham dengan era digitalnya itu lebih kuat gitu ya. Ini bisnis kreatif juga sesuatu yang layak dicoba juga untuk Gen Z. Apalagi yang kondisi sekarang di orang-orang yang generasi kita, itu kan untuk kreativitas agak kurang ya. Nah, makanya Gen Z ini bisa mengisi itu, peluang itu. Bisa jadi konten kreator untuk mensupport bisnis-bisnis para kita nih ya, para senior milenial. Kalau kita kan selenial gitu ya, di milenial tapi sudah senior banget. Itu kita butuh banget tuh. Butuh banget support dari anak-anak Gen Z untuk kreativitas. Jadi bisa tuh bisnis yang semacam mengelola akun sosmed gitu ya. Itu jadi sesuatu yang oke banget, karena saya pernah lakuin itu ke anak-anak mahasiswa di Jogja. Ya, saya bikin kayak semacam agensi di Jogja. Mereka saya kasih project itu untuk ngelola sosmed dari perusahaan-perusahaan lain tuh. Nah, itu seperti itu. Kalau yang memang sudah punya cita-cita mau jadi entrepreneur, jadi pengusaha, pendidikan nih menjadi sesuatu yang penting banget gitu ya. Karena dengan kita melanjutkan kuliah yang fokus, kuliahnya itu dalam dunia bisnis, kita jadi banyak tahu mengenai
bukan hanya sekedar teori gitu ya, tapi study case yang study case bisnis yang terjadi di dunia ini, dan itu akhirnya dibahas di kampus. Tujuannya apa? Pada saat kita memulai bisnis nanti, nggak terlalu trial and error. Kan selama ini kalau kita nggak tahu teorinya, lalu kita nggak pernah dapetin study case-nya, ujung-ujungnya kita trial error. Rugi lagi ya. Kalau Anda duitnya nggak berseri sih, tinggal nyetak sendiri sih ya sah-sah aja, silahkan aja. Tapi kita kan tentunya punya keterbatasan juga gitu ya. Nah, kita bisa belajar tuh di situ tuh. Nah, inilah di bangku kuliah itu semua itu tersaji. Makanya saran saya, kalau yang mau bisnis jangan hanya sekedar modal nekat, tapi harus investasi juga. Itu dari leher ke atas. Leher ke atas itu apa? Yaitu kepala kita penuhi dengan ilmu-ilmu. Mau itu teorinya, study case, kita belajar dari pengalaman dari orang-orang yang pernah terjun di bisnis. Ya kampus ini salah satunya yang bisa mengajarkan kita, memfasilitasi kita untuk kita bisa bertumbuh dan memiliki pemahaman bisnis yang kuat. Nah, seperti itu. Ya budi luhur nih luar biasa ya. Jadi di budi luhur itu kita bukan hanya sekedar diajarkan teori-teori, terutama sekarang di FEB ini ya, teori-teori bisnis, tapi juga value. Karena di budi luhur kita tahu sekali punya value yang kuat sekali, yaitu cerdas berbudi luhur. Ini yang menjadi keharusan dari seorang pebisnis. Kita harus cerdas dan juga harus memiliki budi pekerti yang luhur. Itu yang nggak didapetin kayaknya sih ya di kampus-kampus lain, karena ini selalu diinstal ke kita para mahasiswa supaya kita bisa menjadi seorang yang cerdas dan budi luhur. Apalagi ini di Fakultas Ekonomi Budi Luhur itu fasilitas untuk menunjang kegiatan kita belajar bisnisnya itu juga cukup banyak banget. Ada kayak semacam lab bursa efek. Ya, teman-teman nanti bisa belajar di situ kalau memang tertarik dengan investasi gitu ya. Itu bisa belajar di situ, kita bisa belajar menganalisa portofolio dari para emiten gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana berbisnis atau berinvestasi dalam jangka panjang, dan akhirnya bisa nanti menjadi memberikan kita sebuah benefit yang besar seperti itu. Dan juga ada lab entrepreneur ya, kalau nggak salah itu kayak semacam bisnis F&B ya, cafe itu yang bergiliran di sana. Nah, ini penting banget untuk kita mulai praktek belajar bisnis. Nah, tujuannya apa? Yang tadi di pertanyaan pertama tadi ya saya jelaskan juga itu ya, untuk menumbuhkan sense of business. Jadi ditumbuhkan tuh sense of business-nya. Jadi ketika kita nanti lulus, kita sudah memiliki sense of business itu yang kuat. Nah, ini penting banget. Karena kita kalau nggak terus diasah sense of business-nya, ya nanti kita padahal dapat sesuatu di depan mata kita, ini bisa berpotensi jadi bisnis yang besar, ya kita bisa luput dari penglihatan kita tuh kalau kita nggak punya sense yang kuat. Makanya ya budi luhur sih sangat direkomendasikan banget gitu ya. Selain juga saya ngalamin banget, biayanya juga saya lihat juga biaya kuliahnya juga masih terjangkau banget gitu ya. Terjangkau banget. Kalau dibandingin dengan benefit yang didapat, ini kayaknya nggak seimbang. Antara benefit yang kita dapat dengan apa yang kita keluarkan tuh nggak seimbang. Lebih banyak benefitnya yang bisa kita dapat seperti itu. Jadi ya pilihan yang cerdas lah tentunya kalau misalnya mau kuliah bisnis itu di Fakultas Ekonomi Budi Luhur. Ya mungkin pesan buat kawan-kawan semuanya, para Gen Z juga dan juga para mahasiswa ataupun yang ingin melanjutkan kuliah, yang memang nanti memiliki cita-cita itu menjadi seorang pebisnis, sama seperti tadi yang saya sampaikan, investasi leher ke atas ini menjadi sesuatu yang penting banget buat kita, supaya kita nanti pada saat melakukan aktivitas bisnis, kita menjalankan bisnis, kita bisa menjadi lebih cerdas lagi, bisa lebih ahli lagi dalam melakukan analisa-analisa bisnis, sehingga mengurangi trial and error gitu ya, kesalahan-kesalahan dalam bisnis, kerugian-kerugian dalam bisnis, ini bisa dikurangi gitu ya. Makanya menjadi penting banget buat teman-teman semuanya untuk bisa terus belajar, dan juga mudah-mudahan saya doakan teman-teman semuanya bisa sukses, yang pertama yang masih kuliah, sukses kuliahnya, dan keluar setelah lulus juga bisa memberikan dampak yang besar buat masyarakat, bisa memberikan benefit yang besar buat masyarakat, dan juga sama-sama kita bisa mencerdaskan masyarakat ya,
untuk bisa menjadi manusia yang cerdas dan berbudi luhur. Itu aja, terima kasih. Salam budi luhur.